Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bertemu kembali pelajaran kita hari ini kelas 8 mata pelajaran Al-Quran Hadis. Kelas 8 Al-Quran Hadis. Hari ini pertemuan kedua melanjutkan pembahasan sebelumnya. Buku LKS-nya disiapkan. Kemudian buku LKS-nya dibuka halaman 9. Kelas 8 buku LKS-nya dibuka halaman 9. Pembahasan kita tertulis di atas B mad layyin. Layyin pakai tasdid kalau tulisan Al-Qur'annya mad layyin. Nah, bisa sambil dilihat bukunya ya anak-anak sekalian, halaman 9. Mad layyin ini disebut juga dengan mad lid. Jadi bisa dikatakan mad layyin, bisa dikatakan mad lid, sama. Kemudian mad kita sudah tahu artinya panjang. Layyin atau lin artinya lunak. Jadi lin atau layyin artinya lunak. Hukum bacaan mad layyin kalau kenapa atau terdapat huruf apa disebut menjadi mad layyin atau mad lin. Halaman 9, hukum bacaan mad lin atau mad layyin itu terjadi jika ada huruf mad. Jika ada huruf mad. Apa huruf mad? Alif, ya, waw. Jika ada huruf alif, ya, waw yang berharokat sukun, misalkan ada huruf waw, tanda bacanya sukun, dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Huruf sebelumnya berharokat fathah. Misalkan ada kata wa amanahum min khauf. Pada kata khauf, wa amanahum min khauf, pada kata khauf ada waw sukun atau waw mati pada kata khauf. Sebelum huruf waw mati atau waw sukun pada kata khauf ada tanda baca fathah pada huruf kha. Jadi kalau ada huruf waw mati, sebelum huruf waw mati ada tanda baca a atau fathah dan berhenti khauf, itu disebut mad layyin atau mad lin. Ada waw mati, sebelum waw mati ada tanda baca fathah dan berhenti khauf. Khauf panjang, mad lin, mad artinya panjang. Khauf itu mad lin. Ada waw mati, sebelum waw mati ada tanda baca fathah. Contoh pada kata khauf. Contoh mad layyin atau mad lin yang kedua. Tadi kan mad layyin tertulis di buku kalau ada huruf mad, alif, ya, waw. Tadi contoh waw sudah. Sekarang contoh kalau huruf madnya ya. Ya mati. Mad layyin kalau ada huruf ya mati, sebelum ada huruf ya mati ada tanda baca fathah. Contoh fal ya'budu rabb hadzal bait. Pada kata bait, kata bait ada ya mati. Sebelum ya mati ada tanda baca a pada huruf ba. Saya ulang, pada kata bait
ada huruf ya mati. Sebelum ya mati ada tanda baca a. Ada huruf ba di situ. Yang penting tanda bacanya a. Sebelum ya mati, bukan hurufnya. Sebelum ya mati ada tanda baca a, baik, a itu baik, dan berhenti itu disebut mad layin atau madlin. Bait. Yang pertama khauf. Itu contoh madlin atau mad layin. Rihlatash syita'i was soif. Soif, pada kata soif, soif ada ya mati. Sebelum ya mati ada tanda baca fathah. Di huruf shad ada tanda baca fathah. Soif. Dan berhenti, itu mad layin. Itu contoh dan pengertian mad layin. Nah, di buku halaman 9 ya, mad layin itu panjangnya kalian bisa lihat, mad layin atau madlin panjangnya boleh 2 harokat. Contoh tadi khauf, wa amanahum min khauf, 2 harokat. Mad layin ketika berhenti khauf boleh 2 harokat. Ada di buku boleh juga 4 harokat. Khauf 4 harokat. Boleh juga mad layin atau madlin 6 harokat. Khauf 6 harokat. Jadi panjang madlin atau mad layin bisa boleh 2 harokat, 4 harokat sampai 6 harokat. Ya, itu mad layin panjangnya seperti itu. Nah, di buku kalian halaman 9 paling bawah itu contoh-contoh madlin atau mad layin. Amil unsayain, yain ada ya mati. Sebelum ya mati ada tanda baca fathah. Yain berhenti, madlin. Contoh kedua yang sudah tadi saya sebutkan, min khauf ada waw mati. Sebelum waw mati ada tanda baca fathah pada huruf kha, berhenti. Khauf madlin atau mad layin. As-saib tadi rihlatash syita'i was-saib, pada kata as-saib ada ya mati. Sebelum ya mati ada tanda baca fathah. Berikutnya Quraisy, pada kata Quraisy ada huruf ya mati. Sebelum huruf ya mati ada tanda baca fathah. Quraisy. Kemudian kata berikutnya al-bait, falyabudu rabb hadzal bait. Pada kata bait ada ya mati. Sebelum ya mati ada tanda baca fathah. Bait dan berhenti itu madlin. Ya, itu pengertian dan contoh madlin. Mad artinya panjang, lin artinya lunak. Untuk selanjutnya halaman 10, kelas 8 halaman 10. Halaman 10 ini paling atas surat Quraisy. Jadi contoh madlin atau mad layin ini banyak terdapat di surat Quraisy. Li'ilafi Quraisy madlin. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayib. As-sayib madlin. Falyabudu rabb hadzal bait. Bait madlin. 2 sampai 6 harokat boleh. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Khauf pada kata khauf itu madlin. Jadi anak-anakku kelas 8 untuk mengingat contoh madlin mudah.
banyak terdapat di surat Quraisy, ya. Surat Quraisy, bukan Al-Quraisy tapi surat Quraisy. Halaman 10 kita lanjutkan. C di buku LKS kalian, C kelas 8. Pembahasan berikutnya mad arid lis-sukun. Tulisan sebenarnya pakai ain, ya. Mad arid pakai dha. Mad arid lis-sukun. Itu contoh tulisan sebenarnya mad arid lis-sukun. Pakai ain dan pakai dha. Mad arid lis-sukun. Lihat halaman 10 di bukunya. Berdasarkan tinjauan bahasa ada di situ. Mad arid lis-sukun yaitu bacaan panjang. Mad bacaan panjang, arid lis-sukun karena ada sukun. Mad arid lis-sukun, mad artinya panjang, mad arid lis-sukun bacaan panjang karena ada sukun. Sedangkan berdasarkan ilmu tajwid, kalau tadi pengertian menurut bahasa. Menurut bahasa, mad arid lis-sukun artinya bacaan panjang karena ada sukun. Itu menurut bahasa. Kalau menurut ilmu tajwid ada di halaman 10 buku kalian. Mad arid lis-sukun yaitu hukum bacaan mad arid lis-sukun yaitu jika ada huruf mad. Kalau bicara huruf mad selalu ingat cuma 3. Alif, ya, waw. Ayub disingkat huruf mad. Jika ada huruf mad, mad arid lis-sukun, jika ada huruf mad yaitu alif, waw, ya yang tadi saya bilang berada pada akhir ayat atau tanda waqaf yang diwaqafkan. Tanda waqaf itu tanda berhenti. Diwaqafkan bacanya berhenti. Jadi mad arid lis-sukun menurut ilmu tajwid jika ada huruf mad alif ya waw adanya di akhir ayat dan berhenti. Ada huruf alif ya waw di antara salah satu huruf itu adanya di akhir ayat dan berhenti. Belum paham? Kita lihat contohnya. Nanti contohnya. Cara bacanya dulu, panjangnya dulu. Di buku tertulis panjang mad arid lis-sukun itu boleh 2 harokat. Boleh 2 harokat panjangnya, boleh 4 harokat atau 6 harokat. Panjang mad arid lis-sukun boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Yang paling baik dibaca panjang 6 harokat. Itu paling baik, ya. Paling baik dibaca panjangnya 6 harokat. Nah, tadi kan masih bingung. Mad arid lis-sukun itu katanya jika huruf mad yaitu alif ya waw adanya di akhir ayat dan berhenti. Tadi begitu pengertiannya. Kalau belum jelas, lihat contohnya di buku. Contoh yang pertama, Rabbil Alamin. Ini ada di surat Al-Fatihah. Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Huruf terakhir pada kata Rabbil Alamin itu ada ya mati. Rabbil Alamin ada ya mati dan berhenti. Makanya di situ mad arid lis-sukun.
Berikutnya Malikin Nas, ada yang mati. Malikin Nas ada yang mati. Ada alif mati. Malikin Nas ada alif mati. Berhenti. Makanya disebut mad arid lis-sukun. Malikin Nas, pada kata Malikin Nas ada alif mati dan berhenti atau waqaf, makanya disebut mad arid lis-sukun. Berikutnya la tuzlamun, berhenti. La tuzlamun ada waw mati dan berhenti, itu mad arid lis-sukun. Tatafakkarun ada waw mati dan berhenti, itu mad arid lis-sukun. Jadi mad arid lis-sukun itu adanya di akhir-akhir ayat dan berhenti. Ada waw mati. Tadi la tuzlamun ada waw mati, berhenti, panjang, mad arid lis-sukun. Ada yang mati, Rabbil alamin, min ada yang mati, berhenti, mad arid lis-sukun. Ada alif mati, Malikin Nas, berhenti, itu mad arid lis-sukun. Itu contoh-contoh mad arid lis-sukun. Anak-anakku sekalian kelas 8, lihat halaman 11, dikerjakan di buku LKS kalian masing-masing. Nanti di awal bulan berikutnya akan dikumpulkan, kemudian diinformasikan bagaimana cara mengumpulkannya pada pertemuan selanjutnya. Jadi kerjakan halaman 11 di buku LKS-nya. Ya, di buku LKS-nya kerjakan. Diisi buku LKS-nya halaman 11, yaitu jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat dan benar. Jelaskan, yang pertama jelaskan apa yang dimaksud dengan mad iwad. Kalian jawab di buku LKS-nya masing-masing. Nomor 2, jelaskan pengertian mad arid lis-sukun. Jawab di buku LKS-nya. Sampai nomor 5 dikerjakan tiap-tiap kalian buku LKS-nya halaman 11 saja dulu. Sekian dari saya, sampai bertemu lagi pada pelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.